Cerita ke-1 episode pertama, Racun Tikus untuk Suamiku. Mas, mau kemana sih? Ucapku meninggi, tanganku berusaha menghentikan langkahnya namun tak dihiraukannya. Terpaksa aku membuntuti dia hingga keluar rumah. Akhirnya dia pun berhenti tepat di pintu mobil. Aku segera menghalangi langkah selanjutnya. Aku lagi-lagi bertanya hal yang sama padanya. Kamu mau kemana? Tunggu sampai aku benar-benar bersih bisa nggak sih, Mas? Sabar. Aku ini laki-laki. Sudah 3 minggu aku menahan hasrat kelakianku. Emang kamu bisa apa setelah melahirkan, ha? Plak. Seketika aku tampar wajah Imran. Teganya dia menuntutku segera pulih. Benar-benar lelaki tak tahu diri. Terus saja kamu ngomong gitu. Gak ada pengertiannya sama sekali kamu, Mas. Ucapku masih dengan nada yang tinggi, perasaanku begitu jengkel mendengar ucapannya. Sudahlah, urus saja bayimu itu, aku butuh ketenangan. Awas minggir! Dia menyeretku menjauhi mobilnya, 2 detik kemudian ia segera masuk ke dalam mobilnya dan berlalu begitu saja. Sakit hatiku diperlakukan demikian, apalagi kata-katanya barusan mengenai anak. Memangnya itu anak siapa? Seenak jidatnya kamu ngomong gitu, Mas. Kamu kira habis melahirkan aku nggak capek? Capek ngurus bayi. Capek ngurus diri sendiri. Gak ada pengertiannya sama sekali. Aku terisak, nafasku begitu terdengar berat. Rasanya aku ingin sekali menyumpal mulut lelaki itu. Namun ia sudah pergi menjauh dengan mobilnya. Kini kualihkan langkahku masuk ke dalam, ku kunci pintu bercat putih itu. Terdengar suara dari dalam kamar, anakku menangis dengan kencangnya. Seketika jiwa keibuanku datang. Aku segera menghampiri anakku yang menangis histeris. Mungkin dia tahu hatiku sedang merasakan sakit yang dalam melihat ayahnya pergi entah mau kemana. Sampai perasaan dia pun ikut mengetahui perasaanku. Sayang, maafin ibu ya. Ibu tidak bermaksud lama ninggalin kamu. Kamu mau nyusu ya? Bentar ya ibu bikinkan susunya dulu. Ucapku penuh kesabaran. Ku tinggal lagi anakku di atas tempat tidurnya. Aku tidak terlalu khawatir karena tempat tidur itu ada penghalang di sisi kanan kirinya sehingga 99% tempat tidur milik anakku sangat aman. Secepat kilat aku membuat susu untuk anakku, kemudian segera aku berikan susu itu padanya. Anakku pun seketika terdiam kala sudah menikmati susu buatanku. Ku gendong dia di pangkuanku, ku tatap wajahnya sangat lama. Kembali teringat saat aku hendak melahirkan Muna. Begitu sakitnya sampai aku merasa tulangku patah semua. 2 minggu yang lalu, saat aku terbangun dari tidur malamku, aku merasa ingin pipis, namun setelah pipis kulihat ada lendir bercampur darah di celana dalamku. Di saat yang sama setelah mengetahui itu, tiba-tiba aku merasakan kontraksi perut yang amat menyakitkan. Rasa sakit saat kontraksi itu begitu luar biasa, aku mengatur nafasku agar rasa sakit itu mereda. Aku yang berusaha untuk keluar kamar mandi hanya bisa berjalan perlahan. Aku berteriak memanggil nama Mas Imaran, namun ia tak didengarnya, karena ia masih tertidur. Mungkin jangkauan suaraku tak sampai kamar, mengingat kamarku yang kedap oleh suara. Tiba-tiba rasa sakit itu hilang, aku segera bergerak menuju kamar untuk membangunkan suamiku. Aku tahu tanda tabda yang kualami ini adalah tanda akan melahirkan. Dengan segera ku tata kembali barang bawaan yang sudah kusiapkan bulan lalu. Mas, bangun! Aku sudah mengalami kontraksi dan keluar darah di celana dalamku. Sepertinya aku mau melahirkan. Ayo kita ke rumah sakit. Bujukku membangunkannya. Sayup-sayup ia membuka mata. Ia kemudian segera beranjak dari posisi tidurnya dan segera ke kamar mandi. Tak ada yang aneh mengenai hal ini. Suamiku juga sudah wanti-wanti di bulan ini memang sudah hari perkiraan lahir anak pertamaku. Saat menunggu suami selesai dari kamar mandi, tiba-tiba kontraksi muncul lagi. Aku pun mengatur nafas kembali. Mas, cepet mas, perutku sudah sakit sekali. Teriakku saat kontraksi itu belum hilang, rasanya benar-benar pinggangku mau patah. Di rumah sakit. Menunggu pembukaan dari 1 hingga 10 itu, perjuangannya sungguh dahsyat.
Beruntung aku adalah wanita yang kuat, aku bisa mengeluarkan bayiku dengan penuh perjuangan. Erangan dan jeritan menyertai kehadiran bayiku di dunia ini. Teringat saat aku merasakan kepala bayi sudah membuka jalan lahir itu. Di situ aku mengejan sangat kuat sekali, namun belum juga bayiku bisa melewati jalan sempit itu. Berkali-kali aku mengejan hingga keringat bercucuran dan haus dahaga menyertai. Sampai akhirnya kepala bayiku bisa keluar. Namun di sisi lain, aku harus mengorbankan jalan lahir itu digunting agar bisa mengeluarkan bayi seberat 3,5 kg oleh dokter yang menangani. Jangan ditanya sakitnya seperti apa, sakit sekali. Namun kehadiran bayiku membuat aku bahagia. Rasa sakit itu hilang seketika kala mendengar tangisan anakku. Ibu tidak pernah menyesal telah melahirkanmu anakku. Karena kamu adalah nyawa ibu. Tidak masalah bagi ibu jika bentuk tubuh ibu berubah. Yang penting kamu lahir selamat dan sehat itu sudah cukup membalas semua apa yang ibu derita selama mengandungmu. Batin saat kedua mata ini menatap penuh ke arah bayi mungil yang kupangku. Sayang, ibu sayang sama kamu. Kamu harus kuat ya. Maafin ibu tidak bisa kasih ASI dari payudara ibu sendiri. Tiba-tiba air mataku menetes. Aku sedih karena air susuku tidak bisa keluar. Padahal sudah berbagai cara aku minum jamu hingga makanan yang membuat ASI banyak, namun tetap tak kunjung ada hasil. Mungkin karena aku banyak pikiran sehingga membuat ASIku seret. Bagaimana aku tidak kepikiran, baru saja aku melahirkan anakku yang baru berusia 7 hari. Mas Imran sudah meminta jatahnya, memaksaku untuk berhubungan. Padahal kondisiku masih berdarah, aku memohon padanya untuk bersabar, namun tak ada pengertiannya sama sekali. Ia malah memilih pergi entah apa yang akan dia lakukan di luaran sana. Setelah susu yang kuberikan ke anakku habis, ia tertidur kembali. Namun sebelum aku letakkan di tempat tidurnya, ku gendong dia menghadap dadaku sembari ku tepuk-tepuk punggungnya berharap dia sendawa. Tak butuh waktu lama, ia pun sendawa sangat keras. "Anak pinter!" ucapku ketika mendengar sendawanya yang begitu keras. Aku juga ikut tertawa kecil. Kemudian kuletakkan dia kembali ke tempat tidurnya. Setelah itu, aku kini beristirahat. Kumatikan lampu yang menerangi seruangan kamarku. Ku ganti lampu yang bisa dikontrol pencahayaannya. Sehingga ruangan menjadi sendu dan redup, sangat membantu membuatku tidur dengan cepat. Namun baru saja aku merebahkan tubuhku, aku teringat Mas Imran. Kemana dia? Apa dia pergi ke bar dan menikmati bir bersama wanita lain? Jika benar itu terjadi, tak akan ada maaf baginya. Padahal aku sudah berusaha ikhlas untuk menerima semua kekurangannya, karena pernikahan kami bukan atas dasar cinta. Namun karena kejadian yang tidak disengaja waktu itu, yang mengharuskan dia bertanggung jawab atas perbuatannya. 11 bulan yang lalu, aku Zubaidah 30 tahun, asisten rumah tangga baru di rumah milik Pak Asdar dan Ibu Francisca. Kurang lebih aku baru bekerja 1 bulan di rumah itu. Pak Adzar dan Ibu Francisca hanya memiliki anak tunggal yang bernama Imran. Waktu itu Mas Imran berusia 24 tahun dan baru lulus kuliah. Entah ada penyebab apa hingga suatu malam, ia pulang larut malam dalam keadaan mabuk parah. Sedangkan kedua orang tuanya sedang pergi ke luar negeri. Singkat cerita, aku yang dalam keadaan baru bangun tidur segera memapahnya ke dalam kamar, dan terjadilah kejadian di mana kesucianku hilang malam itu juga. Begitu hancur rasanya saat mengetahui diriku berbadan dua setelah mengalami pelecehan itu. Dan kemudian aku berterus terang kepada Pak Adzar dan Ibu Francisca jika anaknya telah menodaiku hingga aku hamil. Mas Imran tidak bisa mengelak atas tuduhanku dikarenakan ada CCTV yang menangkap gambar kami berdua di mana memang malam itu terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Suara teriakanku di dalam CCTV itu juga menjadi bukti. Hingga akhirnya, Pak Adzar dan Bu Francisca menikahkan kami demi nama baik keluarga. Beruntung Pak Adzar dan Bu Francisca berhati baik, dia menuntut Mas Imran untuk bertanggung jawab, sehingga anakku bisa lahir dengan adanya seorang ayah. Aku baru sadar, memang Mas Imran memang kurang baik sifatnya, keburukannya melebihi manusia biasanya. Yang ia pikirkan hanya bersenang-senang, sesuai ucapan papanya. Mungkin karena Mas Imran sejak kecil hidup dengan bergelimangan harta,
sehingga ia memiliki karakter demikian. Padahal Pak Adzar dan Ibu Francisca menaruh harapan besar pada anaknya untuk melanjutkan perusahaan yang didirikan oleh orang tuanya. Mengingat Mas Imran anak tunggal mereka, namun karena Mas Imran yang kurang bisa diandalkan, mereka memutuskan untuk menikahkan kami berdua. Mereka juga berharap padaku untuk bisa merubah sifat Mas Imran. Aku yang menjadi korban di sini tidak tahu harus apa waktu itu selain menerima. Ditambah aku juga masih belum memiliki suami. Aku berdoa semoga setelah menikah Mas Imran bisa berubah. Ya Allah, jika benar Mas Imran bermain wanita, apa aku sanggup untuk mempertahankannya? Apa aku harus meninggalkannya saja? Aku bingung, rasa hati ingin pergi, namun aku juga memikirkan anakku. Jika aku turuti kemauan hatiku, mungkin memang lebih baik tinggalkan lelaki seperti itu. Buat apa mempertahankan seorang laki-laki yang tidak ada pengertiannya sama sekali, yang ia pikirkan hanya kepuasan nafsu dirinya sendiri. Sangat egois. Jika dulu aku tahu sifatnya seperti itu, tidak sudi aku menikah dengannya. Sayangnya semua sudah garis takdirku. Di sisi lain, aku udah stay di Lonaria Hotel sayang nomor 174 buruan ya. Klik. Sambungan telepon itu berhenti. Imran benar-benar sudah tak sabar. Ia sudah siap di atas tempat tidur tanpa berpakaian apapun, hanya tubuhnya ditutupi oleh selimut putih. Laki-laki yang saat ini sedang memiliki hasrat menggebu memutuskan untuk mencari wanita yang bisa ia ajak untuk bercinta. Episode kedua, Garis Takdir. Tak menunggu waktu lama, wanita yang hendak melayani pria itu datang. Ia kemudian memencet bel kamar hotel 2 kali. Dari dalam kamar Imran tersenyum riang. Akhirnya yang ditunggu tiba. Ia pun segera melilitkan handuk kecil dan segera berlari kecil ke arah pintu. Hei sayang, lama banget. Ayo buruan. Udah tegang banget. Ucap Imran tanpa basa-basi. Ia segera menarik wanita itu masuk dan beraksi seperti kesetanan. Ya ampun mas, pelan dong. Baru aja masuk kamar. Aku mau ganti baju seksi dulu lah. Wanita itu sedikit mendorong tubuh Imran menjauh, namun Imran tak mundur sedikit pun. Buat apa ganti? Nanti juga dilepas kok. Sekarang puaskan aku. Aku sudah 3 minggu tidak bercinta. Dasar mesum. Baiklah, lakukan sesukamu. Kini wanita itu pasrah di atas ranjang. Imran benar-benar sudah di ujung tanduk. Ia segera menuntaskan hasratnya tanpa penetrasi apapun. Ia segera membuka daerah yang akan dieksekusi. Begitu mudah ia membuka bagian ternikmat itu. Namun tak disangka, wanita yang sekarang sedang ia garap ternyata tidak senikmat yang ia rasakan. Ia pun agak kecewa. Gila, barangnya gampang banget dimasukin. Padahal punya gue udah sebesar pisang tanduk. Lebih enakan punya Zubaidah. Batin Imran merasakan perbedaan barang kepunyaan wanita malam itu dengan istrinya. Namun ia tak pikir panjang. Segera ia goyangkan pinggulnya maju mundur. Yang terpenting hasratnya bisa terpenuhi dahulu. Ia tak mempersoalkan masalah rasa. Terdengar desahan dari wanita malam itu. Sepertinya dia keenakan merasakan pisang tanduk milik Imran. Karena besar dan berotot. Namun tidak dengan Imran. Ia tak merasakan cengkeraman dari lubang itu. Membuatnya tak sedikit menikmati permainan malam ini. Padahal si wanita melabel harga dirinya mahal. Namun barang si wanita tidak sesuai dengan harga. Imran kecewa. Dari berbagai gaya, Imran belum juga mencapai klimaks. Ia sampai lelah sendiri padahal ia tak memakai obat kuat sedikit pun. Karena lelah, ia pun kini memutuskan untuk berhenti. Rasanya pinggang dan dengkulnya mau copot. Udahlah, ucap Imran menghentikan aktivitasnya. Udah keluar mas? Tanya wanita malam itu. Say, jujur punyamu udah gak nikmat. Hargamu terlalu tinggi. Sudah 30 menit saya gak keluar-keluar. Biasanya saya 10 menit saja udah bisa keluar. Tapi ini udah basah kuyup aja gak keluar. Imran berbaring di tempat tidur. Ia mengambil nafas sejenak untuk beristirahat. Mendengar ucapan itu, wanita malam tersebut marah. Ia sangat tersinggung atas ucapannya.
Baginya itu sangat merendahkan si wanita. Enak aja kalau ngomong kamu. Gak nikmat gimana? Kamu aja yang gak bisa bedain mana barang yang enak dan gak. Dasar lelaki. Mana uangnya? Dan sudah aku layani kamu lagi. Nampak si wanita begitu marah tak terima dibilang tidak nikmat. Imran segera bangkit dan memberi uang 1 juta untuk wanita malam itu. Di kok segini? Perjanjian awal nggak segini loh. Wanita itu tak bisa terima. Itu masih mending saya kasih. Daripada nggak sama sekali. Perjanjian awal jika kamu enak pasti saya kasih lebih. Tapi nyatanya saya nggak bisa keluar walaupun durasi sudah 30 menit lamanya. Sampai encok pinggang saya dan dengkul saya. Nampak wanita itu wajahnya marah padam. Ia tak banyak bicara. Ia bangkit dan segera mengemasi baju-baju miliknya. Ia pun beringsut pergi tanpa sepatah kata pun. Kini Imran di kamar hotel sendiri. Wanita barusan belum bisa membuatnya puas. Kenapa rasanya jauh beda dari istri gue ya? Gue sama istri nggak ada 10 menit pun udah keluar. Tapi ini sama cewek yang lebih montok. Dan Bahenul malah nggak keluar-keluar. Yang ada capek saja. Arg. Ia kesal pada dirinya sendiri. Jadi ia putuskan malam ini untuk tidur di kamar hotel sendiri dengan pisang tanduk yang masih menegang. Mungkin besok ia akan mencari gadis yang mau diajaknya bermalam bersama. Ia menginginkan gadis yang masih alami, agar rasanya ori dan dia bisa menuntaskan hasratnya. 1 minggu kemudian, aku tidak bisa tidur, entah karena kepikiran Imran yang tidak pulang-pulang, padahal aku masih marah padanya. Seharusnya aku tidak perlu capek-capek memikirkannya. Subaidah, sudahlah, tidur yuk. Aku memaksa pikiranku untuk segera memberi sinyal untuk mengantuk. Namun, waktu tak berhenti hingga pukul 2 dini hari kedua mataku tidak bisa dipejamkan. Rasanya nama Imran selalu menghampiri pikiranku, membuat aku kesal sendiri. Sampai akhirnya aku terpaksa menelponnya, ingin tahu di mana keberadaannya karena sudah beberapa hari ini dia tidak pulang. Walaupun dia sudah menyakiti hati, namun dia masih berstatus suami. Aku benci pikiranku. Kenapa khawatir sama pria yang tak tahu diri itu sih? Aku ngedumel gak jelas. Aku kemudian bangkit dan meraih ponsel di atas meja. Ku sibak rambutku ke samping demi memberikan ruang untuk ponselku. Sekali 2 kali panggilanku tidak dijawab, membuat aku bertambah kesal. Sika, ini kenapa nggak diangkat-angkat coba? Bikin tambah kesel sumpah. Astagfirullah. Beruntung anakku masih tertidur pula saat aku sedang emosi begini. Coba kalau dia ikutan merengek mungkin aku bisa stres. Karena sudah berkali-kali aku tidak mendapatkan jawaban, kuurungkan niat untuk menelponnya kembali, kuputuskan untuk beribadah malam untuk menenangkan pikiranku. Percuma saja jika tidak ada tangpan sedikit pun dari Imran, aku malah jadi stres dibuatnya. Dan beruntung, hari ini aku sudah tidak keluar darah, di benda yang kutempelkan di celana dalamku sangat bersih. Kupikir masa nifasku sudah selesai. Aku sangat bersyukur. Alhamdulillah, ucapku. Kemudian aku segera masuk ke kamar mandi dan mandi wajib untuk mensucikan hadas besarku. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ucapku saat kupalingkan wajahku ke kanan dan ke kiri sesuai rukun yang ditentukan. Kini kuusap wajahku menggunakan kedua telapak tanganku. Kemudian aku segera berzikir, setelahnya kupanjatkan doa kepada Allah, Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kuatkan hatiku, kuatkan imanku, berikan kesabaran seluas lautan. Ya Allah, hamba memang memiliki banyak dosa, hamba bukan manusia yang sempurna, hamba hanyalah orang biasa yang bisa merasakan sedih, senang, emosi, marah. Saat ini suami hamba meminta haknya, sedangkan hamba masih dalam keadaan berhadas. Bukan hamba tidak mau, tapi memang hamba takut juga. Ya Allah, semoga Engkau memberikan pengertian untuk suami hamba agar mengerti keadaan hamba sekarang. Amin. Aku berdoa panjang, semoga Allah mengabulkan doa-doaku. Setelah pikiranku tenang, aku pun berusaha untuk beristirahat kembali
Dengan bismillah dan menenangkan tubuhku, akhirnya aku bisa tertidur dengan nyenyak. Waktu terus berjalan, sekarang pukul 5 aku terbangun karena bunyi alarm. Aku telat untuk memberikan susu anakku waktu jam 4 tadi gara-gara ketiduran. Dahal alarm sudah kuatur waktunya. Mungkin karena aku baru saja tidur 2 jam makanya aku tidak mendengarnya. Kemudian aku segera membuatkan susu untuk anakku. Dan kini setelah minum susu, anakku pun kini tidur kembali, sementara aku hendak beraktivitas di dapur. Namun sebelum aku sibuk di dapur, aku iseng lihat jendela depan, langkah kakiku berjalan ke arah sana, menyibakkan gorden dan mengamati dari dalam. Apakah Imran sudah kembali atau masih keluyuran? Namun lagi-lagi aku tak mendapatkan mobil di depan rumah, itu berarti Imran benar-benar pergi. Aku menghela nafas pasrah. Kini aku bangkit dan meneruskan aktivitas untuk memasak sarapan. Di dapur, untuk sarapan aku menanak nasi lebih dulu, kuatur waktu untuk sampai jadi nasi. Sementara itu aku mengambil sayuran yang sudah aku stok di dalam kulkas. Hari ini aku akan memasak sayur, ikan goreng dan tempe, menu masakan yang sehat untuk busui sepertiku. Aku berharap dengan makan makanan yang sehat ASIku bisa keluar, agar anakku bisa merasakan ASI dari diriku. Karena semenjak melahirkan ASIku tidak bisa keluar, aku juga tidak tahu apa penyebabnya. Padahal semua sudah kuusahakan dari minum susu, minum jamu hingga pijat laktasi, namun tidak ada hasilnya. Aku pun pasrah namun aku akan tetap berusaha, siapa tahu tiba-tiba ASIku bisa keluar. 1 jam berlalu. Aktivitasku di dapur sudah selesai. Kuletakkan semua makanan yang sudah kumasak di atas meja makan. Kutengok sudah hampir jam 6:30. Kini saatnya aku mengisi perutku yang sudah keroncongan sejak jam 5 tadi. Namun di saat aku hendak mengambil nasi, aku mendengar deru suara mobil di depan. Aku segera bangkit dan memeriksanya, siapa tahu dia Imran. Dan dugaanku benar, Imran akhirnya pulang ke rumah, namun aku masih kesal padanya, sehingga kurungkan niat untuk menyambut pria itu. Aku hanya membuka gembok kunci dan segera kembali ke tempat meja makanku tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ku dengar langkah kaki Imran masuk ke dalam rumah, ku tengok dia melengos ke dalam kamar. Ingin rasanya ku tendang kepalanya, aku merasa gedek melihat dia yang dingin tanpa menyapa aku lebih dulu, bahkan melirikku pun tidak. Padahal jelas-jelas aku berada di meja makan dan tentu saja dilihat olehnya. Benar-benar egois pria itu. Atas pertengkaran yang sudah terjadi malah membuatnya dingin seperti itu. Harus sesabar apa lagi aku ini? Aku menarik nafas dalam kemudian menghembuskannya dengan kasar. Kemudian kulanjut sarapaku yang beberapa detik lalu tertunda. Mau kemana lagi? Ucapku saat melihat dia hendak pergi, namun aku melihat pakaiannya yang kini lebih rapih. Ia bergeming, tangannya sibuk membenarkan kemeja kerja hingga dasi yang menggantung di leher. Kerja, cari duit biar bisa beli jajan. Mendengar itu hatiku meradang, jajan apa yang dimaksud? Kerja di mana? Sudah seminggu kata Pak Tirta, kamu tidak masuk mas. Kami kemana selama ini, ha? Entah kenapa selama aku menjadi istri dari Mas Imran, aku sering sekali membentaknya bahkan mengeluarkan nada tinggi. Apa mungkin aku merasa jauh lebih tua? Sedangkan aku menganggap suamiku masih kecil. Padahal aku tahu, aku berdosa jika membentak suamiku. Bukan urusanmu. Urusi saja kerjaanmu mengurus anak. Biarkan aku bersenang-senang. Oh gitu? Sekarang kamu udah mikir beli jajan, mas? Hanya karena aku tak bisa memberikan hakmu, kamu bicara kotor seperti itu di depanku. Kamu gak mikir apa, mas? Aku habis lahiran loh. Aku masih takut. Tolong ngertiin sedikit bisa nggak? Ucapku terdengar menahan tangis. Imran tak menghiraukanku. Ia memilih pergi dan menghilang dari balik pintu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa sikapnya sekarang begitu? Jika tahu dia begini, lebih baik dahulu aku hamil tanpa suami ketimbang harus menerima semua sifat buruknya. Aku sudah tidak tahan, ya Allah. Aku meratapi nasibku. Kenapa semua ini terjadi padaku? Episode ketiga, Babysitter.
Imran lebih memilih pergi lagi tanpa memperdulikan istrinya. Ia sudah membuat janji sebelumnya dengan teman-temannya di sebuah kafe, sehingga ia pun bergerak ke tempat tersebut. Kini Imran sudah sampai di tempat tujuan. Ia pun datang lebih awal ketimbang yang lain. Kafe nampak sepi, belum ada pengunjung yang datang. Imran meraih meja nomor 06 dan segera menyambar ponselnya untuk memberi kabar pada temannya jika dirinya sudah di tempat. Setelah 15 menit berlalu, teman-teman Imran akhirnya datang. Mereka berempat dan satu cewek. Cewek itu berpenampilan bak anak sekolahan, hanya saja seragamnya tertutupi oleh sweater yang ia kenakan. Ia juga nampak lugu karena dilihatnya sering menunduk dan diam tanpa kata. "Hey bro!" Sapa teman Imran yang tingginya melebihi dirinya, dengan gaya adu tos bak sohib. "Bos." Kemudian mereka pun duduk. "Ini cewek yang lo maksud?" Imran menyeringai. "Kok kayaknya lugu dan pemalu gini? Jangan bercanda dong bro. Kan saya maunya yang bening. Masalah bayaran gampang lah." Lanjut Imran sembari masih memperhatikan wanita yang tertunduk malu. "Yang pemalu gini biasanya lebih mantap bro. Beda sama yang lain. Di samping masih sempit pasti juga masih ori." Balas Anton. Imran menimbang. Parasnya tidak terlalu cantik, rambutnya sebahu dan kulitnya sawo matang, memang sangat tidak menarik. "Dia namanya Alisa, kelas 2 SMA dan dia mau jual diri untuk membiayai pengobatan ibunya. Bilangnya sih gitu." Ucap Anton menjabarkan, ia yang membawa Alisa ke sini untuk dijual pada Imran atas permintaannya. Imran menimbang lagi. "Gimana? Mau nggak lo?" Lanjut Anton menunggu jawaban dari Imran. "Bolehlah dicoba dulu, nanti biar ku rubah penampilannya. Sepertinya dia sedikit manis." Balas Imran setelah beberapa detik berpikir. "Hahaha dasar lo, ya udah mana duitnya?" Imran kemudian memberikan amplop tebal kepada Anton. Tak lama setelah itu mereka pergi begitu saja dengan rasa puas. Kini hanya ada Alisa dan pria itu. "Kamu mau pesan apa?" tanya Imran menawarkan. Nampak Alisa hanya menggeleng. "Kenapa? Takut? Tidak perlu takut dengan saya. Kenalkan, nama saya Imran, panggil saja Om Imran. Sepertinya kamu butuh polesan dikit biar tidak terlalu polos begini. Mau nggak saya ajak ke salon?" Alisa mengangguk dengan anggukan kepalanya tanpa mengeluarkan suara. "Ya udah yuk." Pinta pria itu kemudian bangkit. Karena ia berpikir, gadis ini harus sedikit dipoles wajahnya dan tubuhnya. Jadi, saat nanti ia akan merampas kehormatan gadis itu, semuanya terasa lebih nikmat. Di mobil. "Orang tuamu sakit apa?" tanya Imran memulai obrolan agar tidak hening macam di kuburan. "Komplikasi om, bapak saya sudah meninggal, dan adik saya ada 5, saya anak pertama." Balas wanita itu sedikit membuka soal permasalahan hidupnya. Sontak Imran merasa simpati. Namun terheran pada si Anton, kenapa membawakan gadis yang penuh masalah ini? Atas pengakuan gadis itu, Imran juga dibuat terkejut karena adiknya begitu banyak, rajin banget orang tuanya sampai bisa bikin 5 anak tanpa memikirkan ke depannya. Kasihan gadis ini harus menjual kehormatannya demi mendapatkan uang. "Wow, orang tuamu rajin sekali ternyata ya. Adikmu paling kecil usia berapa?" 4 tahun. Sekarang adik-adikmu dengan siapa kalau di rumah?" "Sama adikku yang nomor 2 om." "Nggak sekolah?" "Semua adikku tidak sekolah, karena ibu hanya menyekolahkanku om. Tapi sebenarnya aku sudah dikeluarkan hari ini dari sekolah karena tidak bisa nyicil uang gedung dan bayar SPP. Ibuku belum tahu soal ini." Ia mengeluh lebih banyak saat Imran lebih mengulik masalah hidupnya. "Malang sekali nasibmu ya." Imran memelas. "Jadi kamu sekarang memang ingin menjual harga dirimu pada saya?" Lanjut Imran. Ia mengangguk ragu. "Mau minta uang berapa?" Ia menoleh. Sepertinya ia bingung mau menawarkan harga berapa. Ia terpaksa melakukan ini semua. "Kok diem?" Ia masih membisu,
Malahan kini ia seperti menahan isak tangis. Loh, kok malah nangis? Kini tangisannya semakin menjadi. Jangan nangis dong. Saya bingung kalau lihat wanita nangis. Alisa menangis hingga sesenggukan. Imran melihat Alisa menggigit tangannya agar tangisannya bisa dihentikan. Aku terpaksa melakukan ini, Om. Aku nggak mau sebenarnya jual diri. Tapi aku bingung harus gimana. Ibu sakit, bapak nggak ada, adikku banyak dan tentunya butuh makan. Aku kepengen mati aja sebenarnya, Om. Tapi gimana nanti nasib adik-adikku? Ia mengeluarkan semua keluhannya pada Imran, suaranya parau. Saya tidak tahu harus bagaimana. Di samping saya ingin mendapatkan kehormatanmu, tapi saya kasihan juga dengan nasibmu. Alisa menoleh ke arah Imran bersamaan dengan tatapan pria di sebelahnya. Kini mereka berdua bertatapan. Saya akan membayar pengobatan ibumu sampai sembuh, dan saya bisa menyekolahkan adik-adikmu juga, asalkan kamu mau menerima menjadi wanita simpananku, hanya untuk melayaniku saat ku mau. Bisa. Tampak Alisa meneguk salivanya. Tangisnya kini mulai mereda. Ia seperti memikirkan kembali ucapan lelaki di sampingnya. Sebelum itu, apa Om udah punya istri? Udah punya anak? Udah, baru lahiran 3 minggu yang lalu. Alisa tidak menyangka kenapa pria di sampingnya ini berani berbuat demikian. Apa dia tidak mencintai anak dan istrinya? Kenapa Om melakukan ini? Kemudian Imran menjelaskan semuanya pada gadis itu. Jadi gini ceritanya, saat Om ingin meminta istri Om untuk melayani, dia menolak, padahal hasrat Om sudah menggebu ingin disalurkan. Sejak saat itu Om pergi dan mencari wanita malam, namun baru saja semalam dengan wanita itu Om sangat tidak puas, karena mungkin dia sudah dipakai berkali-kali, makanya Om pengen cari sensasi baru, yang masih ori. Jelas Imran. Alisa terdiam, entah ia paham atau tidak atas ucapan pria itu. Jadi gimana? Jujur aku memang masih gadis, Om. Aku nggak pernah kenalan sama laki-laki. Bukan karena akunya nggak mau, tapi mereka tidak ada yang mendekatiku karena aku orang miskin. Imran manggut-manggut paham, jadi benar apa yang dikatakan Anton. Jika gadis lugu ini masih ori, tak salah Anton membawakan gadis ini untuknya. Kini mobil sudah berhenti di sebuah salon terkenal. Imran sengaja membawanya ke sana. Ya udah yuk masuk. Di sana nanti kamu akan melakukan treatment dari wajah, tubuh hingga rambutmu. Saya tidak mau berkencan dengan gadis polos dan dekil seperti ini. Saya ingin kamu terlihat indah di mata saya. Tutur Imran. Alisa tersenyum. Ia nampak sangat senang. Di dalam salon. Kak, tolong jadikan gadis ini sesempurna mungkin. Saya ingin melihat dia jadi gadis yang cantik. Pilihkan baju yang cocok untuknya dan bersihkan semua noda yang ada pada tubuhnya. Siap, Tuan. Saya pastikan gadis ini akan tampil sempurna. Ditunggu ya. Imran mengangguk. Ia kemudian memilih duduk di sofa sembari bermain ponsel miliknya. Alisa baru pertama kali masuk ke salon. Ia nampak sangat lugu. Dia siapanya kamu? Tanya pegawai itu penasaran. Alisa tak menjawab. Sugar Daddy mo ya? Ia menebak. Alisa masih tak menjawab. Hahaha, anak zaman sekarang ya. Yang terlihat polos ternyata liar. Dibayar berapa sih? Masa lelaki tampan gagah sepertinya mau sama gadis sepertimu? Ia lagi-lagi ngomong sendiri. Bahkan Alisa tak menanggapinya sama sekali. Aku terpaksa memilih jalan ini. Aku tahu jalan ini salah. Namun aku harus bagaimana? Apa aku tega membiarkan ibu sakit dan adikku kelaparan? Hah? Ditanya juga? Kamu jual diri ya? Ia masih terlihat ingin mengulik, membuat Alisa sedikit gusar atas pertanyaan yang dilontarkan. Dia omku, Mbak. Balas Alisa kemudian menahan sabar. Om? Hahaha, Sugar Daddy kali. Ia masih meledek. Kini Alisa malas untuk menjawabnya. Ia tak mau berurusan pada pegawai itu. Di sisi lain, aku dan anakku sedang di kamar bersama. Kuletakkan dia di tempat tidurku yang berwarna putih.
Nampak anakku yang bernama Bastian membuka matanya seraya menggeliat-geliat bak bayi yang sedang bermain. Kulihat lidahnya juga dijulur-julurkan. Aku mengamatinya, memperhatikannya, membuat aku teringat kejadian waktu itu. Andai saja kejadian itu tidak terjadi, kamu tidak akan hadir di dunia ini, nak. Tapi Allah menakdirkan kamu hadir dalam rahim ibu. Sayang, doakan ayahmu agar dia dilembutkan hatinya, tidak bersikap seperti ini terus. Jujur ibu ngam sanggup melihat sifatnya yang seperti itu. Entah tujuan hidupnya itu apa. Doakan agar ayahmu kembali ke jalan yang benar ya sayang. Di saat aku sedang mengobrol dengan Bastian, ponselku yang di atas meja berdering. Sontak aku menerima panggilan itu yang ternyata dari mertuaku, Ibu Francisca. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Zubaidah. Imran di rumah? Tanyanya. Sontak aku tak bisa menjawab. Aku tidak mungkin menceritakan masalah yang sedang terjadi, bahwa Imran sudah 2 minggu tidak kembali. Sekalinya kembali dia hanya berganti pakaian dan pergi lagi. Zubaidah, kalian baik-baik saja kan? Iya, Bu, Mas Imran kerja. Tadi bilangnya gitu. Oh, syukurlah. Ibu seneng dengernya. Yang ibu lihat semenjak Imran menikah denganmu, dia semakin baik sifatnya, tidak seperti dulu. Sekarang dia lebih dewasa dan bertanggung jawab. Lalu, di mana Bastian? Apa dia sedang tidur? Iya, alhamdulillah Mas Imran banyak berubahnya, Bu. Kalau Bastian ini lagi main sama aku, Bu. Oh, lagi main ya? Kamu kerepotan gak, Zubaidah? Kok Imran gak sewa babysitter saja? Biar Bastian ada temannya juga. Atau ibu carikan babysitter saja bagaimana? Gak usah, Bu. Aku bisa kok jagain Bastian sendiri. Kalau soal repot ya pasti. Tapi itu hal yang wajar sebagai ibu muda, hei. Makasih ya, Bu, atas perhatiannya. Iya, sama-sama. Ibu hanya bersyukur Imran bisa berubah. Jadi gak sia-sia ibu memberikan satu perusahaan untuk dikelolanya. Oh ya, nanti malam ibu pengen main ke rumah ya. Sekalian pengen ketemu Bastian. Sontak aku terkejut. Aku takut jika ibu datang Mas Imran belum kembali. Aku harus beralasan apa? Iya, Bu. Aku menjawab pasrah. Di sisi lain, Imran bagaimana sih? Kenapa nggak sewa babysitter coba? Kan kasihan Zubaidah. Main dengan anaknya sendiri. Kalau ada babysitter kan mending. Ada teman ngobrol. Aku harus memintanya untuk cari babysitter untuk cucuku. Ia kemudian segera menelpon sang anak untuk memberikan perintah padanya. Halo Imran, sedang sibuk? Kenapa, Bu? Barusan ibu telepon istrimu, katanya kamu sedang di kantor. Ibu bilang nanti sore ibu mau main, dan sekalian ingin menyarankan sedikit tentang babysitter. Kan kamu sekarang sibuk kerja, Zubaidah ditinggal sendiri di rumah. Apa nggak baiknya kamu cari babysitter? Biar Bastian ada teman mainnya? Zubaidah bilang aku di kantor. Hahaha, dipintar sekali menyembunyikan aibku. Tapi saran ibu bagus juga sih. Apa aku kerjakan Alisa untuk jadi babysitter Bastian ya? Sepertinya itu hal yang menarik. Imran, gimana? Kalau kamu nggak bisa cari babysitter, biar ibu saja yang carikan. Tidak perlu, Bu. Aku nanti cari sendiri saja yang cocok untuk Bastian. Makasih ya, Bu, sarannya. Aku lanjut kerja dulu. Iya, Nak. Alhamdulillah, ibu sangat seneng dengernya. Kamu sudah berubah total dari sifat burukmu saat kamu bujangan. Zubaidah benar-benar istri yang cocok karena bisa merubah sifatmu menjadi lebih baik. Ya sudah kerja yang tekun agar perusahaan ayahmu semakin berkembang. Ingat ya, ibu nanti mau main. Iya, Bu. Tut. Alhamdulillah ya Allah. Anakku satu-satunya sudah menjadi anak yang lebih baik dan bertanggung jawab. Hari semakin sore, Alisa yang berjam-jam di salon itu kini sudah tampil jauh berbeda. Ia tampak lebih ayu dari sebelumnya. Wow! Sempurna! Episode keempat. Kamu bayar pelacur itu berapa juta, Mas? Alisa nampak malu-malu. Ia sesekali tersenyum malu kala diperhatikan lelaki itu. Kalau begini caranya, Alisa jauh lebih perfect daripada Zua bedah dan wanita malam di luaran sana. Bahkan artis sekalipun. Wanita yang sudah jadi istriku itu sudah berumur. Dia jauh lebih tua 5 tahun dariku. Padahal aku masih ke-25. Andai saja waktu itu aku tidak mabuk,
Aku tidak akan menodai Zubaidah hingga hamil. Aku lebih suka Alisa yang tampak lebih muda. Batin Imran saat tak berkedip menatap Alisa yang kini jadi cantik. Ayo, ikuti Om sekarang. Ada yang mau Om bicarakan. Ungkapnya. Iya Om. Alisa pun kini mengikuti langkah Imran hingga akhirnya mereka sampai di mobil. Kamu sempurna sekali, Om sampai pangling. Ternyata selain manis kamu juga cantik, Alisa. Terima kasih, Om. Oh ya, tadi Om Imran mau ngomong apa? Oh iya, sampai lupa. Om sebenarnya sedang mencari babysitter untuk anak Om. Sebagai gantinya gimana kalau kamu jadi babysitter Bastian dan semua biaya pengobatan dan sekolah adik-adikmu akan Om tanggung. Babysitter? Apa nggak apa-apa, Om? Aku belum ada pengalaman sama sekali. Nggak apa-apa, nanti lama-lama juga bisa. Soalnya ini permintaan ibu Om. Oh, begitu ya? Jadi nanti aku tinggal di rumah bersama Om, istri Om dan anak Om. Tentu, rumah Om besar, ada beberapa kamar kosong. Kamu tahu Om ini kaya, orang tua Om punya perusahaan yang maju, sehingga tidak akan ada kekurangan uang sedikit pun di kehidupan Om. Setelah mendengar itu, Alisa nampak tergiur. Ia pun menyetujui menjadi babysitter anak Om Imran. Namun ia kepikiran masalah hal lain tentang harga dirinya. Baiklah Om, Alisa setuju. Tapi masalah yang lain, apa Om meminta yang lebih dariku? Soal itu, ya tentu. Kenapa? Kamu berubah pikiran? Jika kamu tidak mau, ya terpaksa kita batalkan saja perjanjian awal kita. Alisa kini menimang kembali. Apa aku yakin melakukan hal itu? Tapi semua sudah terlanjur. Aku sudah dibeli oleh Om Imran. Jika aku menolak, aku akan dihadapkan permasalahan yang sama. Iya, Om, Alisa mau, asalkan. Alisa memotong ucapannya. Kita menikah. Sontak Imran terperangah. Menikah? Iya, sekalian saja Om nikahin aku. Tidak. Kenapa? Aku cuma tidak mau masuk dalam kubangan dosa besar, Om. Aku tahu jalan ini salah. Tapi aku masih punya Tuhan. Aku takut dosa, Om. Imran kemudian berpikir sejenak. Sebenarnya gini, kamu harus tahu masalah yang Om alami. Pertama, Om menikah dengan istri Om itu karena paksaan. Om tidak sengaja menghakiminya ketika Om dalam keadaan mabuk waktu itu. Om sedang stres mikirin kuliah Om. Hingga akhirnya Om minum bir dalam jumlah banyak membuat Om mabuk parah. Asal kamu tahu jujur, Om memang suka minum, suka main-main dengan wanita. Setelah kejadian itu, Om dipaksa bertanggung jawab, akhirnya Om terima. Tapi jujur Om tidak bahagia di pernikahan Om ini. Om tidak mencintai istri Om. Ya Allah, ternyata Om Imran buruk sekali sifatnya. Tapi kenapa dia baik denganku? Mau menanggung kehidupan keluargaku? Apa dia simpati padaku sehingga dia melakukannya? Kulihat dia tampan, padahal dia bisa cari yang lebih dariku. Tapi kenapa Om baik dan mau denganku? Bukannya wanita di luaran sana jauh lebih baik dariku? Om memandangmu berbeda, Alisa. Kamu gadis polos yang baru Om kenal, tapi mampu mengikat hati Om. Benarkah? Tapi aku tidak tega jika bermain di belakang keluarga kecil Om. Bagaimana jika istri Om tahu tentang hubungan kita? Tidak perlu dipikirkan, Om tidak mencintainya. Yang Om mau, kamu hanya perlu jadi babysitter Om, tinggal di rumah Om, itu saja. Jika begitu nikahi aku Om, walaupun nikah siri pun aku terima. Imran kemudian menyetujui permintaan gadis itu. Baiklah, saya akan nikahi kamu, tapi jangan sampai Zubaidah tahu tentang hubungan kita, karena jika sampai tahu mungkin Om bakal jatuh miskin, karena semua harta dan perusahaan ada tangannya. Kini Alisa tersenyum, menurutnya itu lebih baik. Kini malam sudah hadir. Imran pulang dengan membawa seorang wanita yang akan dijadikan babysitter di rumahnya. Siapa dia, Mas? Tanyaku saat terkejut ketika melihat Mas Imran pulang-pulang bawa seorang gadis. Biarkan saya masuk dulu. Capek. Ungkapnya ketus dan segera masuk ke dalam rumah, melewati diriku yang sedari tadi menunggunya pulang. Mas, aku mengikuti langkah Mas Imran, sementara wanita itu masih terpaku di depan pintu. Apa sih?
Ia berusaha menghindar. Seminggu kamu pergi itu kemana? Perusahaan tidak ada yang menangani. Kamu tahu kan aku sedang dalam keadaan baru melahirkan anakmu. Kan ada si Tirta. Gimana sih? Mas, itu perusahaan diwariskan buatmu. Bukannya kamu bikin perusahaan itu maju malah seenaknya kamu pergi dan tidak masuk kerja sama sekali. Aku malu mas pada Pak Adzar dan Bu Siska. Perusahaan itu bukannya sudah dipindah tangankan atas namamu. Buat apa aku bekerja? Mantan asisten rumah tangga saja belagu. Seneng kan kamu sekarang jadi orang kaya? Astagfirullah mas. Ini semua juga perbuatanmu. Yang pindah tangankan nama perusahaan kan orang tuamu bukan aku. Mereka yang menginginkan itu. Berharap setelah menikah kamu jadi lebih baik. Tapi apa nyatanya? Kamu nggak pulang-pulang, kamu keluyuran. Kamu kemana selama seminggu ini? Aku sampai bohong pada kedua orang tuamu tahu. Ya baguslah, menutupi aibku. Aku benar-benar sudah tidak tahan, apalagi melihat wanita di luar sana. Kamu bayar pelacur itu berapa juta mas? Ucapku meradang, aku menahan sakit yang begitu pilu. Sesak dadaku melihat Imran membeli pelacur untuk hasrat nafsunya. Pelacur. Jaga bicaramu ya. Dia babysitter yang diminta ibu. Babysitter? Lirihku. Jadi ibu udah ngomong sama Mas Imran? Baguslah. Kemudian kutinggalkan Mas Imran, sementara aku kembali ke depan pintu untuk menyuruhnya masuk. Mari mbak, maaf tadi ada keributan sedikit. Hal biasa di rumah ini. Ucapku. Alisa mengangguk. Sepertinya kamu masih muda ya? Berapa usiamu? 16 tahun, Bu. Loh, masih muda sekali? Bukannya umur segitu masih sekolah? Iya, Bu. Tapi saya putus sekolah karena nggak ada biaya. Makanya saya mau kerja saja. Ditambah ibuku sakit-sakitan. Adikku banyak sedangkan bapakku nggak ada. Aku sangat butuh pekerjaan ini, Bu. Mendengar masalah keluarganya, aku begitu simpati. Bagaimana bisa anak muda sepertinya memikul beban begitu berat? Kasihan sekali nasibmu. Baiklah, saya terima kamu jadi babysitter anakku. Alhamdulillah, makasih Bu Zubaidah. Aku tersenyum dan mengangguk. Tapi apa kamu bisa jagain anak aku yang baru berusia 3 minggu, Alisa? Inyalah sembari belajar bisa, Bu. Ya sudah, kamarmu ada di atas ya. Kamar Ibu dan Pak Imran ada di sana. Kamu bisa berkeliling rumah ini dahulu biar nggak kaget. Atau besok saja. Biar malam ini kamu istirahat dulu. Iya, Bu. Kemudian kulihat Alisa memilih untuk ke kamarnya lebih dulu. Mungkin dia ingin beristirahat. Sementara itu, aku kembali ke kamar. Kulihat Mas Imran baru saja keluar dari kamar mandi. Kami hanya terdiam, tak ada suara selain jarum jam yang berdetak. Aku tidak tahu kenapa dia begitu membenciku. Apa karena dia dipaksa bertanggung jawab atas perbuatannya? Atau marah karena perusahaan yang diwariskan orang tuanya berpindah atas namaku? Aku memang lebih tua darinya. Aku tahu itu. Tapi semua ini sudah skenario Tuhan menjadikan aku sebagai istrinya. Itu semua juga perbuatannya, bukan? Andai saja aku tidak hamil waktu itu, aku tidak akan mau menikah dengannya. Karena aku tahu aku bukan orang yang dia cintai. Episode kelima, pasrah. Ding dong. Aku mendengar suara bel depan berbunyi. Itu tandanya Ibu Siska datang sesuai janjinya tadi siang. Mas, Ibu sudah datang. Ayo temui. Ia tanpa menjawab ucapanku melengos begitu saja. Aku menghela nafas pasrah melihatnya. Kemudian ku angkat Bastian dari ranjangnya. Beruntung anakku belum tidur. Wah, repot-repot banget si Zubaidah. Ucap Ibu Siska. Ia melihat beberapa jamuan yang kubeli tadi sore. Ya karena tahu mertuaku akan datang, sehingga aku mempersiapkan semuanya. Gak apa-apa, Bu. Balasku yang sedang menggendong Bastian, namun seketika ibu menghampiriku dan meraih Bastian dari tanganku. Coba sini. Ibu pengen gendong cucu Oma. Lanjutnya, ia segera menimangnya dan terlihat sumringah saat memperhatikan bayi mungil itu. Ganteng banget cucu Oma ini,
Cepat gede ya sayang. Ia bermonolog. Sementara aku segera mempersilahkan ibu untuk duduk di kursi. Oh ya Zubaidah, wanita muda yang tadi bukain pintu di depan siapa? Kok orangnya langsung ke belakang? Mendengar itu, aku teringat Alisa. Mungkin dia yang membuka pintu tadi. Alisa kayaknya, Bu. Selain Zubaidah ada wanita lagi namanya Alisa. Ternyata ibu disambut oleh Alisa. Mungkin ia juga mendengar bel pintu itu. Dan dia cepat tanggap membuka pintu dan menyambut Ibu Siska. Baguslah jika begitu. Jadi dia tahu tugasnya di rumah ini selain menjaga Bastian. Aku kira yang membukakan pintu Mas Imran, karena dia yang tadi melengos duluan meninggalkanku. Oh Alisa, apa dia babysitter Bastian? Iya Bu, dia wanita yang dibawa Mas Imran tadi sore. Ham kok masih muda? Seperti masih umur belasan. Iya Bu, memang dia masih belasan. Katanya sih dia putus sekolah karena nggak sanggup bayar. Ditambah ibunya sakit, adiknya banyak, sementara bapaknya sudah meninggal. Ya Allah, kasihan sekali. Baguslah kamu nerima dia kerja di sini. Setidaknya bisa meringankan ekonominya. Aku mengangguk. Di sisi lain, Om, itu ibunya Om? Tanya Alisa saat dirinya ditemani Imran di belakang. Iya. Balasnya datar. Kok nggak Om temui? Kenapa? Malas saja karena ada Zubaidah. Alisa mengernyitkan keningnya. Memang kenapa jika ada istrinya? Masalah keluarga ini membuatnya bingung. Namun ia tak mau bertanya lebih banyak. Ia takut mencampuri urusan keluarga itu. Mas, panggil Zubaidah saat mengetahui keberadaan Imran di belakang, itu membuatnya sedikit terheran. Ngapain di situ? Itu temui orang tuamu. Dan, Alisa kamu juga ngapain di belakang? Ayo masuk sekalian, saya mau kenalin kamu ke Ibu Siska. Pintaku. Alisa mengangguk, kemudian Imran pun ikut masuk ke dalam rumah. Saat kami sudah di ruang tamu, kulihat Alisa hanya berdiri mematung, sementara aku, Mas Imran dan Ibu duduk di sofa. Lalu, aku menyuruhnya untuk duduk di sofa, karena aku seorang babysitter atau asisten rumah tangga itu sama derajatnya. Aku tidak mau membedakan. Aku sendiri yang dulu hanya asisten rumah tangga selalu diperlakukan baik oleh majikanku, sehingga dari situlah aku belajar. Sini Alisa, ikut duduk, capek nanti kamu. Anggap saja saya ini keluargamu. Tidak enak, Bu. Biarkan aku berdiri saja, nggak pantas rasanya. Balasnya. Lo nggak apa-apa, kita sama derajatnya. Saya nggak pernah mandang kamu sebagai asisten ETU babysitter. Ayo duduk sini. Pintaku. Alisa pun mengangguk. Ia kemudian malu-malu untuk duduk. Imran, Ibu bangga sama kamu. Semenjak menikah kamu berubah menjadi lebih baik. Mau kerja, mau bantu istri. Zubaidah benar-benar pembawa perubahan di hidupmu. Kamu harus bersyukur memiliki istri seperti dia. Walaupun dia jauh lebih dewasa, namun bisa memomongmu yang masih berandalan waktu itu. Papa pasti juga ikut bangga mendengarnya. Mertuaku membuka pembicaraan. Padahal apa yang diucapkannya sama sekali tidak benar. Aku hanya menutupi aib anaknya. Sontak tatapan Imran memandangku, dia pasti ngebatin di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Zubaidah pada ibu? Sampai ibu bilang begitu. Dasar. Memangnya kamu kira dengan begitu aku bakal luluh batin Imran? Aku pura-pura sajalah, biar ibu makin percaya jika aku memang sudah berubah. Hahaha. Ya Bu, aku memang sudah berubah. Aku semakin dewasa ketika menikah. Dan lama-lama aku bisa mencintai Zubaidah dengan tulus. Mendengar itu aku sontak terkejut. Aku menatapnya dalam. Mas Imran mencintaiku? Benarkah? Apa itu hanya kebohongannya semata? Ah, ya Allah. Semoga dengan aku berkata baik-baik pada ibu, bisa merubah sikap Mas Imran beneran. Amin. Nah, syukurlah. Benarkan apa kata ibu? Kalian itu cocok, apalagi sekarang hadir bayi tampan ini, tambah melengkapi keluarga kita. Aku dan Mas Imran tersenyum menanggapi ibu ngomong. Kini malam semakin larut, mertuaku pamit untuk pulang.
Setelah kepergiannya, kusuruh Alisa untuk meletakkan Bastian ke kamar karena aku ingin berbicara pada Mas Imran. Alisa, tolong bawa Bastian ke kamar ya, dia sudah tidur. Pintaku. Alisa mengangguk dan segera menggendongnya dengan hati-hati. Tak lama setelah itu, Alisa pun kembali ke kamarnya, sementara Mas Imran memilih untuk masih tetap di sofa. Mas, apa? Ketusnya. Apa yang kamu ucapkan tadi itu benar? Ucapan yang mana? Yang kamu lontarkan pada ibu? Bohonglah. Kamu kan yang mulai kebohongan itu. Ya aku lanjutin saja. Kamu kira dengan kamu berbohong pada orang tuaku aku bakalan berubah beneran? Sinting. Aku menahan rasa sakitku saat dikata sinting. Aku mengelus dadaku penuh sabar. Mas, aku tahu kamu tidak cinta sama aku. Aku pun tidak cinta sama kamu. Tapi kita sudah bersuami istri dan punya anak. Andai saja dulu kamu tidak menghamiliku, aku tidak mau nikah denganmu. Cuy, tidak percaya aku dengan omonganmu. Kamu itu orang miskin. Waktu aku mabuk kamu kan bisa dorong aku. Lagi pula dalam keadaan mabuk itu aku nggak sadar. Harusnya kamu bisalah melawanku. Aku menduga kamu ini memang ingin dihamiliku biar kamu bisa nikah denganku. Iya kan? Oh ya, dan setelah itu terjadi, kamu mendadak jadi majikan dan diberi satu perusahaan atas namamu. Sudah puas kan? Apa yang kamu cita-citakan itu terkabul. Lanjutnya, sakit hatiku mendengar tuduhannya, namun aku harus lebih bersabar. Orang yang kuhadapi ini belum berpikir dewasa, jadi aku sekarang memilih untuk diam. Terserahmu, Mas. Aku kemudian bangkit dan meninggalkannya. Di dalam kamar, tentu saja aku merasa sakit hati saat suamiku menuduhku begitu. Aku terisak hingga tak bisa bersuara, namun air mataku menetes begitu derasnya. Aku memang orang miskin, tapi aku punya harga diri. Kenapa orang miskin selalu dianggap mata duitan? Padahal dulu aku kerja karena memang ingin mendapatkan uang, bukan untuk merampas. Ya Allah, lebutkanlah hati suamiku yang masih kecil itu, dewasakan dia, buat dia mencintaiku, menyayangi anakku. Karena ini semua perbuatannya, ini bukan mauku, tapi dia sendiri yang membuat aku jadi seperti ini. Amin. Di sisi lain, Alisa. Panggil Imran, ia menghampiri kamar Alisa. Alisa segera membukakan pintu, namun ia terkejut karena tubuhnya didorong kuat hingga terhentak ke kasur busa. Segera Imran mengunci pintu kamar Alisa. Om mau ngapain? Kenapa? Kok kamu malah tanya? Bukannya sudah ada perjanjian dari awal? Ini saatnya Om mau melakukannya. Loh, kan Om bilang mau nikahin aku dulu? Halah, itu nggak penting. Ucapnya seraya memaksa gadis itu untuk nurut. Om please, jangan sekarang. Aku belum siap. Nanti Zubaidah dengar. Jangan teriak ketakutan gitu bisa nggak? Saya janji bakalan nikahin kamu kok dan membiayai keluarga kamu. Tapi malam ini buat Om puas dulu. Tapi Om, Alisa sebenarnya tidak mau, tapi karena ia memikirkan keluarganya, ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia kini pasrah. Esti, pasrah saja oke. Hingga terjadilah malam di mana Alisa sudah direnggut kesuciannya oleh Imran.